Baik, teman-teman. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang lebih advance lagi, teman-teman. Ada materi mengenai distribusi T dan distribusi F. Nah, ini. Nah, nanti ke depannya kita akan juga ini kelihatan nggak nih? Ya. Nah, nanti kita juga nanti akan belajar menggunakan SPSS ya. Teman-teman silakan coba diinstal SPSS-nya. Ya, dan ini sangat penting untuk teman-teman sekalian ya mengerjakan skripsi juga, tidak hanya pada mata kuliah kita statistik ini, namun untuk kedepannya skripsi penting. Dan Bu Silvana sudah share share salah satu folder berharga Bu Silvana tuh ya, yang mahal harganya. Kalau bisa kalian cari ya informasinya ini itu satu software itu lumayan harganya. Nah, ini Bu Silvana berikan kepada kalian ya, mahasiswa Bu Silvana. Ada materi, ada software SPSS, ada software Stata ya, ada software Minitab, ada software tentang Publish or Perish, Post Viewer untuk metodologi penelitian dan semuanya yang kaitannya dengan metode penelitian dan statistik itu ada di situ. Silakan teman-teman kalau mau coba nginstall boleh tanya Bu Silvana ataupun teman-teman mau coba cari di YouTube ada tutorialnya ya. Baik, untuk hari ini ada dua sesi ke-10 dan sesi ke-11. Kita akan masuk di distribusi peluang T dan peluang F. Dan nanti di sesi ke-11 kita akan masuk estimasi parameter. Siap-siap ya, catatannya, kemudian juga fokusnya ya, karena ini kita akan coba untuk ngolah data hari ini. Begitu. Nah, sekarang kita masuk distribusi yang pertama dan di distribusi T ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar distribusi Z ya. Distribusi Z itu distribusi normal ya, yaitu salah satu distribusi yang termasuk distribusi kontinu. Kemarin kita sudah belajar distribusi diskrit juga. Distribusi diskrit kita belajar namanya distribusi binomial ya. Belajar distribusi Poisson, belajar juga distribusi chi-square. Nah, kalau datanya itu tidak bisa lagi dihitung cacahan satu per satu ya, dan dia itu dalam bentuk interval seperti misalnya pengukuran tinggi badan ya kan. Kemarin sudah jelasin tinggi badan itu sebenarnya di estimasi atau dituliskan kalau dalam statistik atau matematik itu dalam bentuk interval teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita bilang nih berat badannya Bu Silvana nih 70 kilo, gendut banget ya, 70 kilo gitu ya. 70 kilo itu itu ditimbang dengan alat ukur apa? Kan gitu. Bisa jadi alat ukur yang satu 70,2, alat ukur yang lain 70,3, 70,4 gitu kan. Ada alat lagi yang lain gitu 69,8 bisa seperti itu. Nah, makanya untuk tinggi badan itu yang lebih tepat adalah bukan dalam satu titik namun pun dalam interval. Ya, jadi 68,2 atau 69,5 sampai 70,9, let's say seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti ini sudah berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya tuh kontinu atau interval. Ada yang namanya selang, gitu ya. Dan ini pendekatannya tidak bisa lagi menggunakan pendekatan diskrit, tapi menggunakan pendekatan kontinu, begitu. Nah, kemarin sudah belajar mengenai distribusi normal, sekarang kita masuk distribusi test student. Nah, distribusi test student ini adalah distribusi yang penting. Kenapa? Karena distribusi ini bekerja untuk jumlah sampel yang kecil gitu, dan kemudian dia juga bekerja untuk variasi di mana populasinya tidak diketahui. Nah, seringnya kita akan menghadapi variasi populasi tidak diketahui, bahkan sampai N-nya populasi nggak tahu. Kita pengen tahu nih, kita pengen mengukur prestasi mahasiswa, misal katalah UI gitu ya, Universitas Indonesia ya kan. Saya kita meneliti tentang itu ya. Kita kan pengen nggak tahu nih, kita mau ngambil tahun berapa nih, dari tahun berapa, dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, berapa jurusan, berapa program studi yang kita mau ambil itu nggak jelas di situ. Kalau nggak jelas di itu tuh berarti seharusnya mengambil yang populasi variasi yang tidak diketahui. Begitu. Jadi ketika kamu nggak bisa menentukan populasinya berapa banyaknya,
Nah, inilah yang kita harus pakai. Tapi ketika kamu bisa menentukan, oh ini total di populasi 1.000 lah misalnya kayak gitu, berarti kita menggunakan yang sebelumnya, yang uji apa, distribusi normal. Nah, kurva dari distribusi T itu mirip seperti kurva distribusi normal, yaitu bentuknya seperti lonceng ini, gitu ya. Tapi ekornya lebih lebar, nih ekornya lebih lebar, begitu. Nah, kita bandingkan kalau yang biru ini adalah kurva dari distribusi normal, sedangkan yang warna hijau itu yang di atas nih ya, hijau, dan yang merah, hijau dan merah, maksudnya yang eh, ini apa namanya nih? Ini hijau dan ini bukan merah ya, ini ungu mungkin ya. Ini dia distribusi T. Jadi dia mirip seperti distribusi normal, tapi dia agak sedikit apa namanya? Lebarnya itu ya, lebar loncengnya itu agak sedikit lebar gitu. Jadi ini naik, ini tinggi gitu loncengnya. Kalau tadi ini misalnya pendek, yang tadinya pendek segini nih, yang biru nah biru norm pendek, dia akan lebih tinggi nih, tinggi lagi gitu. Nah, sekarang kita masuk beberapa jenis uji T. Yang pertama adalah yang satu sampel. Apa bedanya, Bu? Iya, ini cuma satu sampel. Artinya di sini cuma ada satu mu. Ingat ya, kemarin kita belajar mu. Mu itu adalah rata-rata pada populasi. Kalau rata-rata pada sampel itu adalah X bar. Mu ini biasanya bisa diketahui, bisa nggak diketahui, gitu. Kalau X bar kita bisa cari karena X bar itu adalah sampel, rata-rata sampel. Nah, untuk uji T untuk satu sampel dirumuskan sebagai T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S. S itu adalah standar deviasi sampel dibagi akar N. Akar N itu adalah ukuran sampel. Contoh, sekarang kita coba aplikasikan di sini kan ada teman-teman ekonomi dan ada teman-teman informatika. Kita akan coba mencari contoh untuk informatika dan yang ekonomi. Nah, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata produktivitas karyawannya lebih tinggi dari 75 unit per hari, ya. Dari sampel 12 karyawan diperoleh rata-rata produktivitas 78 unit per hari dengan standar deviasinya 5 unit. Uji apakah produktivitas rata-rata karyawan itu lebih dari 75 unit. Perhatikan teman-teman, kalau kita bicara mengenai soal ini berarti kita sudah berhadapan dengan pengujian hipotesis. Sebenarnya ini adalah materi nanti nih ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan senggol juga di sini. Berarti kalau kamu bicara, sebentar aku pulpennya mana ya? Ini aja deh. Berarti kalau kamu bicara mengenai hipotesis, kamu akan lihat dulu yang diminta apa. Oh, di sini adalah uji produktivitas karyawan adalah minta yang lebih dari 75 unit ya. Nah, di sini kan teman-teman akan dihadapkan dengan dua alternatif. Yang namanya hipotesis bentuknya B, yaitu dua. Kalau nggak H0 berarti H1 ya. Nah, kalau soalnya seperti ini berarti teman-teman fokuslah kepada yang di bawah, yang H alternatif atau H1. Kenapa? Itu adalah yang biasanya akan dikejar ya. Jadi pertanyaannya apakah produktivitas karyawan itu lebih dari 75 hari? Saya bikin yang lebih besar daripada 75-nya adanya di H1. Gitu. Berarti di H0-nya apa? Di H0 itu berarti kalau dia lebih kecil berarti dia lebih besar. Kalau H1-nya lebih besar, berarti H0-nya lebih kecil atau sama dengan. Boleh ditulis yang sama dengan saja atau pakai lengkap yang lebih kecil sama dengan boleh gitu ya. Nah, ingat kalau soal seperti ini berarti yang dijadikan soal itu masuk dalam H1-nya, teman-teman, yang lebih besar daripada 75. Sedangkan H0-nya lawannya. Gitu ya. Sesimpel itu kok. Mudah kok, nggak sulit. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana cara menghitung T-nya? Menghitung T-nya kita pakai rumus tadi. T sama dengan X bar dikurangin mu dibagi S dibagi akar N. Ya. X barnya berapa? X barnya ini kan rata-ratanya. Nih, 78 unit dari 12 sekarang. Nanti ini X barnya. 78 dikurangi mu. Mu-nya adalah nih, 75 ya kan? Nah, 75. 75 dibagi S-nya berapa? Standar deviasinya berapa? 5 dibagi sampelnya ada berapa? 12.
Dihitung-hitung dapatnya 3 per 1,44 dapatnya 2,08. Begitu. Nah, kita sekarang gunakan manual dulu ya. Jadi kita gunakan tabel ya, tabel T namanya. Tabel T dia dilihat dari jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ada berapa tadi? 12. Berarti dia N-1. Berarti 12 kurangin 1. 12 dikurangin 1 berarti 11. Tuh. Ya 11. Ini kurang ya, ini 11. Kayak benar ini. Berarti tabelnya untuk yang 11 dan di sini dia minta alfa. Alfa itu tingkat kesalahan yang diharapkan. Mana Ibu udah jelasin ya apa sih alfa itu? Alfa adalah tingkat kesalahan ya yang kita tetapkan. Jadi kalau penelitian ini kita bikin tingkat kesalahannya udah sampai 5% aja. Karena nobody's perfect gitu kan. Segala sesuatu nggak ada yang sempurna. Statistik itu bicara mengenai teori peluang. Ya, berapa peluang benar, berapa peluang salah kan gitu ya. Berarti pasti ada yang namanya nilai peluang, nilai probabilitas atau nilai kesalahan. Nilai kesalahan itu alfa. Nilai kepercayaan itu satu dikurang alfa. Ya, kalau orang salah artinya berbohong, lawan kata berbohong dipercaya. Kalau dia salahnya 5% berarti dipercayanya 95% gitu ya. Nah, berarti alfanya kita cari yang 5%. Ternyata setelah dihitung untuk yang ini nanti kita akan belajar menggunakan tabel T ya teman-teman ya. Kita belajar menggunakan tabel T. Itu didapatkan sebesar 1,796. Di mana tabel T ya? Cari dulu tabel T sebentar. Tabel T. Di sini tabel T. Kayaknya di sini ada tabel T nih ya. Lihat nggak? Lihat nggak kamu? Lihat. Kelihatan ya? Ini tabel T. Tadi kan 11 ya? Ini teman-teman, ini tabel T teman-teman. Ya, kamu cari 0,05, ya kan? 0,0, mm-mm. Kok salah ya? Ini 11. 2,2200. Salah. Nih loh, nih. 0,05, nih. 0,05, nih teman-teman lihat, nih 0,05, ya. Di 11 tuh, dapatnya 1,79588. Gitu. Nih, 1,796 ya. Dibandingin dengan tadi kan dapatnya tadi 2,08. Ternyata lebih besar. Kalau dia lebih besar ya, nilai hitung kita lebih besar daripada nilai yang ditetapkan di tabel, artinya kita akan menolak H0. Menolak H0 berarti dia akan menerima H1. H1 itu berarti apa? Berarti produktivitas rata-rata karyawan lebih dari 75 unit. Begitu. Ya, begitu ya. Nah, itu untuk yang manajemen. Sekarang saya melihat ada nggak sih untuk informatika? Ada, Alhamdulillah. Nih, informatika teman-teman ya. Apa bedanya nilai di atas dengan di bawah di tabel T? eh jadi gini, kasih nih, Tri, pertanyaannya. Ya, teman-teman, jadi kalau misalnya ini adalah batas atas sama batas bawah ya, teman-teman. Kalau teman-teman itu antara 0,05 sampai 0,1, lihatlah yang di sini. Jadi kalau misalnya ada 0,06, 0,07, lihatlah di kolom ini. Gitu. Kalau teman-teman ternyata alfanya 0,025, 0,030, berarti lihatlah di kolom sini, teman-teman. Begitu. Jadi ini batas atas, batas bawah. Begitu kira-kira. Oke, Bu. Ya, silakan tanya lagi. Dah, lanjut ya. Sekarang nih, teman-teman yang dari sistem informasi. Jadi jangan hanya ini aja, Bu. Ada Bu, tolong Bu, yang ini juga dibahas. Ini dibahas nih, teman-teman. Nih, saya bikin.
Jadi teman-teman modul saya ini lengkap ya dari materi materi soal apa manajemen ya, ilmu akuntansi, ilmu komunikasi, sistem informasi dan informatika gabung ya. Itu. Nah, ini ada soal uji kecepatan rata-rata respon sebuah ini soalnya tentang uji kecepatan rata-rata respon dari suatu sistem informasi. Sebuah perusahaan mengembangkan sistem klaim bahwa rata-rata waktu respon sistem informasi mereka kurang dari 2,5 detik ya. Untuk menguji klaim tersebut dilakukan pengujian terhadap 16 pengguna secara acak. Udah ketahuan 16 itu apa? Sampelnya N-nya ya. Dan rata-rata waktu responnya 2,7 detik. Berarti 2,7 ini adalah X-barnya. Simpangan bakunya atau S-nya adalah 0,4. Perhatikan, nah ini adalah pembuat hipotesis, pembentuk hipotesis. Ujilah apakah waktu respon itu lebih dari 2,5 detik. Lihat, H1-nya langsung kamu lihat nih. H1-nya ini langsung yang mu-nya rata-ratanya lebih dari 2,5 detik, gitu kan. Berarti lebih dari lama rata-rata klaim, lama klaim. Sehingga kalau H1-nya sudah ketahuan dari soal, berarti H0-nya tinggal kamu balikkan arahnya pakai tanda sama dengan. Bu, kenapa sama dengan letaknya di H0? Ya, karena kalau pembuat nol itu berada di sisi hipotesis nol, gitu. Dia adalah konsep dari rumus itu tercipta, makanya ada sama dengannya, H0. Sedangkan H1 biasanya tuh dia itu adalah soal yang diharapkan, diinginkan, atau yang ditanya, atau yang diduga, gitu. Nah, sekali lagi, karena soalnya itu adalah sistemnya lebih dari 2,5, berarti kita letaknya di H1, 2,5 itu. Sehingga H0-nya dilawankan, lebih kecil sama dengan begitu ya. Rumusnya tadi sudah kita tahu ya, ini rumusnya tadi. Mhm. Selanjutnya, teman-teman, kita masukkan ya, X barnya kan 2,7 ya, dikurangi mu-nya ini, mu-nya ini ya teman-teman, ini kan kok sama dengan diambil kan 2,5, dibagi S-nya, S-nya ini adalah 0,4 tuh, 0,4 dibagi dengan banyaknya datanya 16, akar 16. 0,2 dibagi 0,1 dapatnya 2. Ya, T hitungnya dapatnya 2. Kemudian derajat bebasnya berarti 15 kurangin 1 dapatnya adalah 15. 16 kita cari dapatnya 1,753. Nih. Nah ini, Bapak tadi 15, ya kan? 15 sama apa? Berapa tadi? 15 sama 0,05 ya. Nih, nih ya teman-teman nih. Nih, kelihatan nggak, Bud? Kelihatan nggak nih? Nih, nih. Nah, ini kan 15 nih. Tuh, 15 sama 0,5. Nih. Kelihatan ya? Tuh. Tuh, segitu tuh. Tuh, ke situ tuh, ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, bagus. Mm-mm. Berarti apa? 2 kita bandingkan dengan 1,752. Oh, lebih besar lagi. Lebih besar lagi, berarti tolak H0. Tolak H0 berarti yang kita ambil yang ini nih. Waktu rata-ratanya lebih dari 2,5 detik, gitu kan. Artinya, kalau lebih dari 2,5 detik itu berjalan lebih lambat ya dari klaim dari pengembang. Ya kan? Karena dia kan netapin 2,5, ternyata yang diambil ada lebih dari 2,5. Berarti sistemnya berjalan lebih lambat, begitu. Dah, sekarang kita masuk ke dua sampel independen, teman-teman. Tadi satu sampel independen, sekarang dua sampel independen. Berarti kalau dua sampel independen itu adalah ingin mencari selisih ya atau beda atau difference ya dari satu perlakuan dengan perlakuan yang lain gitu. Rumusnya tinggal kita kembangkan saja. Berarti T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan akar dari S1 kuadrat dibagi 1 dibagi dengan N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, teman-teman. Ya,
Selanjutnya kalian udah bisa mengerti nih apa tuh pengertian dari simbol-simbol itu, ya kan? Udah satu dua berarti perlaku ada rata-rata satu, rata-rata kedua, ya. S1 kuadrat dengan S2 kuadrat, simpangan baku atau deviasi baku, ya, dari sampel satu dengan sampel 2, ya. N1 dan N2 ukuran sampel satu dan 2. Contoh nih soal manajemen, teman-teman manajemen. Uji rata-rata gaji karyawan. Seorang manajer ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata gaji antara dua cabang perusahaan. Cabang A memiliki rata-rata gaji 10 juta dengan N atau sampelnya sebanyak 15 cabangnya dan deviasi standar deviasinya. Ingat kemarin udah belajar standar deviasi ya, ukuran penyebaran ya dari data. Itu adalah 1 juta. Kemudian cabang B ya dengan gaji rata-rata 9,5 juta, N-nya 12, standar deviasinya 1,2. Kita pengen uji nih apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji dengan taraf kesalahan alfa sama dengan 0,05. Ya, kita pakai rumus ini teman-teman. Kalau tidak disebutkan dia itu lebih besar, lebih kecil, berarti dikatakan dia uji dua arah. Uji dua arah itu berarti tidak ada tanda lebih besar dan lebih kecil. Jadi lebih sama dengan atau tidak sama dengan. Begitu ya. Nah, dari situ nilai T-nya tadi kan udah dijelasin ya. Jadi tinggal dimasukin aja. X1-nya 10, X2-nya 9,5 dibagi akar dari standar deviasi satunya itu adalah 1, ya kan? 1 juta, ya kan? Standar deviasi yang kedua adalah 1,2 juta, gitu, 1,2 dibagi dengan jumlah sampelnya. Didapatkan nilainya adalah 1,10, ya. Derajat kebebasannya karena ada 25. Nah, sekarang nih, derajat kebebasan dari mana ya, Bu? Derajat kebebasan ini dari mana? Pakai rumus. Nah, rumusnya kok aku lupa nih sini. Rumusnya gini. Sini ya. Lupa nulis rumusnya, teman-teman. Sorry. Atau saya ketik aja deh. Derajat kebebasan atau DF. DF sama dengan, nih rumusnya N1 ditambah N2 dikurangin 2, teman-teman. Di Jadi berapa tadi? 15 ditambah 12. Nah, ini harusnya 25 ya. Oh, ya bener, bener. Iya, harusnya 25 ini derajat bebasnya. 15 tambah ini dikurangin 2 berapa? 25 ya, teman-teman ya. 25 nih harusnya. Nah, ini dibenerin sekalian ya. Jadi tabel kritisnya ini 25. Tuh. Nah, kita cari untuk yang 0,05 ya dan 25. Yuk kita cari yuk. Tadi kan salah ya. Nih, kita cari ya 0,0525 nih di sini. Oh, tertutup ya, tertutup. Tertutup teman-teman, tidak kelihatan ya. Tak apa-apa ya. Ini kan paling kan nanti nilainya kan akan lebih kecil sedikit ya. Ini kan 23 sudah ada 24, 25-nya belum. Ya, nggak apa-apa lah. Dikit-dikit. Nggak terlalu signifikan kok kesalahannya. Nah, nih nanti dicari ya. Ini saya belum tahu. Hmm. Nah, sekarang kita bandingkan nih ya. Dapatnya 1,10 dibandingin sama T kritisnya 2,064 ya. Ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti gagal menolak H0. Berarti yang diterima adalah H0 ya. H0 berarti apa H0-nya? Berarti adalah mu 1 sama mu 2-nya sama. Gitu ya. Gitu. Itu untuk yang itu ya. Apa namanya? Manajemen. Sekarang kita masuk yang informatika. Efektivitas antarmuka aplikasi web dan mobile. Sebuah tim pengembang ingin mengetahui apakah antarmuka aplikasi versi mobile itu lebih disukai dibandingkan dengan versi web dalam hal tingkat kepuasan pengguna. Dan dari kelompok pengguna diambil secara acak, kelompok A itu N sama dengan 25. Menggunakan aplikasi web dengan rata-rata kepuasan 78 dan standar deviasi 6. Kelompok B
N-nya 25 juga dengan aplikasi mobile, rata-rata kepuasannya 82 dan standar deviasinya 5. Ya, alfa yang diambil 5%. Berarti pertanyaan coba lihat, apakah ada perbedaan signifikan? Berarti pakai yang dua arah, karena nggak ada tanda positif negatif ya teman-teman. Berarti H0-nya adalah mu 1 sama dengan mu 2, berarti nggak ada perbedaan, ya kan? Berarti sama. Dan yang tidak samanya berarti masuk ke alternatif. mu 1 tidak sama dengan mu 2, berarti ada perbedaan rata-rata. Ya, rumusnya ini sudah dijelasin tadi rumusnya ya. Kita masukin aja langsung. Ya, X1-nya 78, X2-nya 82, berarti min 4. Akar dari S1 kuadratnya itu 6 kuadrat, ya. Kemudian di sini N-nya juga 25, 25. Kemudian 5 kuadrat 25, kan gitu ya. Min 4 dibagi akar dari 2,44 dapatnya min 2,56. Nah, ini benar nih. Nah, DF-nya ini ada 48 ya, dari 25 tambah 25 dikurangi 2, 50 dikurangi 2, 48. Ya, untuk DF-nya 48 dan alfa 5% didapatnya adalah 2,011. Dibandinginlah sama tadi minus 2,56. Ternyata dapatnya lebih kecil. Ingat ya ini lebih kecil ya. Ya. Bu, 2,56 itu kan gede, tapi kan dia negatif. Ya kan? Kalau kamu punya utang tiga, tiga sama punya utang, kalau kamu sebelumnya belum punya utang, kamu punya duit 3 juta sama duit 2 juta, gedean mana? Gedean 3 juta kan? Tapi kalau diganti bukan punya duit, tapi punya utang punya utang 3 juta sama punya utang 2 juta, lebih gede mana? Eh, lebih gede mana tidak berutangnya gitu ya? Lebih gede mana tidak berutangnya, teman-teman? Lebih gede yang 2 juta kan? Kan gitu. Karena dia lebih mendekati ke nol kan. Kalau lebih gede mana utang? Lebih gede utangnya 3 juta. Tapi lebih gede mana duitnya? Nilai duitnya lebih gede mana? 3 juta, utang 3 juta sama 2 juta. Lebih gede mana nilai duitnya? Lebih gede nilai 2 juta. Kenapa 2 juta itu kan udah mulai mendekati nilai nol. Gitu kan. Dia sudah ke arah kanan. Ya, lebih besar nilainya ketika minus 2 juta daripada yang 3 juta. Kan gitu. Nah, ini juga sama. Berarti minus 2,56 lebih kecil daripada minus 2,011. Artinya apa? Artinya apa? Artinya, kok ini lebih kecil ya? Oh, ini pakai harga mutlak nih teman-teman kok di sini nih. Lupa nih. Sekalian ngoreksi modul, maaf. Nah, ini. Dia pakai harga mutlak ya teman-teman. Mohon maaf. Tuh. Jadi kalau kayak gini dia berarti dia. Hmm. Nah, ini berarti tolak H0. Nah, gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kan berarti kan sama juga dengan 2,56 lebih besar daripada 2,011. Dia harus pakai harga mutlak ya. Artinya apa? Tolak H0. Kalau tolak H0 apa? Berarti di sini ada perbedaan antara rata-rata perluasan versi web dengan versi apa? Mobile gitu. Nah, yang ketiga, uji T berpasangan. Uji T berpasangan itu digunakan kalau kita membandingkan dua data yang saling berhubungan. Jadi biasanya kayak seperti kondisi sebelum dan sesudah diberi treatment. Nah, gitu. Nanti rumus T-nya adalah D bar dibagi SD dibagi akar N. Di mana D bar itu adalah rata-rata dari perbedaan antar pasangan. SD adalah standar deviasi perbedaan dan N ukuran sampel. Contoh nih, di bidang manajemen. Seorang manajer ingin mengetahui apakah ada peningkatan signifikan dalam kinerja karyawan setelah mengikuti pelatihan. Dari 10 karyawan yang diambil sebagai sampel, diperoleh skor data kinerja sebelum dan sesudah. Ini seperti ini teman-teman. Tuh, ya. Ini pasti menggunakan yang namanya data berpasangan. Karena apa? Objeknya orang yang sama, karyawan yang sama, tapi dia mengalami treatment sebelum dan sesudah.
Nah, dari sini teman-teman, ini banyak yang membuat, yang punya eh, punya eh, banyak yang punya ide buat boleh nggak bu skripsi saya begini ya silakan aja nggak apa-apa. Tapi biasanya ini terlalu simple ya kalau untuk ukuran skripsi. Tapi kalau misalnya mau pakai ini biasanya ditambahkan lagi sama teori-teori apa hitung-hitungan yang lain. Nah dari sini nih seolah-olah nih coba seolah kamu tuh melihat kalau kamu lihat secara kasat mata dari 10 karyawan ini ada perbedaan nggak sih antara sebelum dan sesudah? Nah, ada perbedaan nggak sih antara sebelum dan sudah? Kalau kita lihat sih ada perbedaan ya, rata-rata itu semua serba naik ya. Baik, kita akan coba nih ya, karena kalau cuma pakai feeling nggak boleh ya. Kita harus hitung secara saintifik gitu ya. Jadi hipotesis yang pertama itu mu D-nya 0, kayak pretest dan post-test. Iya, Tri, betul. Mu D-nya 0, artinya tidak ada peningkatan kinerja. Selisih antara sebelum dan sesudah itu sama. Berarti nggak ada bedanya dong, kan gitu. Kemudian H1-nya mu D-nya lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar, berarti kan dia pengertiannya adalah ada peningkatan. Ya, ada peningkatan, berarti lebih besar daripada 0. Kalau mau dibikin lebih kecil, berarti ada penurunan. Kalau dibikin sama, tidak sama, berarti ada perbedaan, gitu ya. Nah, ini kebetulan ada kata-kata ada peningkatan, teman-teman. Tuh. Di Apakah ada peningkatan? Berarti kan uji satu sisi ya. Uji yang ada tanda lebih besar gitu kan. Nah, sehingga bentuk hipotesis satunya adalah seperti itu, ada peningkatan. Nah, terus kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya, D-barnya kita hitung D-barnya teman-teman. D-barnya nih ya. Mana nih? D-barnya kita hitung di sini D-barnya. Nih, D-barnya ini 6 ternyata nih. Kita hitung aja gini ya. Nggak mau ya? Ah, ini. Udah lihat ya teman-teman ya. Ini kan D-nya selisihnya ya. Nah, kita kurangin aja sebelum dikurangin sesudah. Eh, kita sesudah kurangin sebelum ya teman-teman. Berarti kan sesudah dikurangin sebelum nih. Sesudah kurangin sebelum. Karena kan D-nya positif ya, jadi yang besar dikurangi yang kecil. Nah ini ya teman-teman, ini teman-teman jumlahin nanti. Nih, nah nih dapatnya berapa? 66. 66 dibagi rata-ratanya 6,6 ya teman-teman, salah berarti. Nah ini rata-rata perbandingannya ini 6,6 sama benerin ya. Standar deviasi perbedaannya kita cari dulu nih teman-teman. Kita cari dulu standar deviasi perbedaan nih. Ya. Ini kan ininya ya, ini jumlahnya. Standar deviasi kita cari aja. Standar deviasi kita tarik sini. Standar STDF ya, tuh. Kita masukin dari sini sampai sini. Sampai sini. Apa ini maksudnya? Oke, ini kan ya dapat ya, berarti standar deviasi 1,047. 1,047. Teman-teman, 1,047. Nih, salah nih ya. 0,47. Nah, 1,047 ya. 6,6. 0,047. Ya, dibagi akar 10. Kita bagi aja nih. Kita hitung. Kita hitung ya. Kita masukin. Teman-teman ngelihat Excel saya nggak nih? Lihat Excel nggak teman-teman? Coba chat deh. Lihat Excel nggak sekarang? Lihat Excel nggak? Kelihatan? Lihat ya. Nih lihat Excel ya. Nih. Berarti T-nya sama dengan ya. Saya bagi dulu yang bawah.
1,047 dibagi sama akar 10. Akar 10 tuh gimana caranya teman-teman? Di dalam kurungin, tulis 10, tutup kurung, akar itu adalah caping, shift 6, 0,5. Nih, tuh, enter. Dapatnya 0,33. Berarti ini 0,33 harusnya bawahnya. Berarti 0 dibagi atas ini. Nah, dapatnya 19,93. Tuh, salah kan? Kamu udah lihat Word nggak? Udah lihat Word nggak? 0,331. Lihat Word nggak, teman-teman? Lihat Word? Belum, belum lihat Word. Nih, udah lihat Word? Nih, hmm, nih. 19,934. 934. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, nih kita benerin sambil modulnya Ibu Silvana. Nah, terus kita lihat ya. Nih, tabel T-nya. Tabel T-nya kan untuk yang berapa sih tadi? Ingat tadi untuk yang berapa? N-nya? N-nya ada berapa N-nya? Ada dua N-nya yang satu 10 sama 10 ya. 10 tambah 10 bagi 2, 10 tambah 10 bagi, apa, nggak kayak gitu deh. Dia tuh N-1 ya. Jadi 10 kurangin 1, 9. Nah, sudah lihat PPT nggak nih? PPT nih, PPT nih. PPT. PPT nih. Nih, 9 ya. Karena 10 data nih. Ini PPT nih. Aku udah lihat PPT. Lihat PPT ya. Oh, oh iya, 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 iya. 1,074 ya. 1,074. Iya, thank you. 1,074 sebentar. Wait, aku tadi 1,0 1,074 ya, teman-teman ya. Gini ya, teman-teman. Gitu. Iya. Nah, coba aku lihat nih ya. Oh ya, stop share dulu, teman-teman. Saya salah. Thank you, thank you, thank you. Ini. Ini ya. Nih, 1,074 ya? Iya, 74. Nah, ini yang gini kan? Nah, tuh. 19, 19,432. Nah, nah ini 432. Thank you. Nah, dah. Sekarang kita cari di tabelnya ya. Berarti untuk derajat bebasnya 9 dan alfa 0,05. Kita cari deh di tabel. Oke, 9 dan 0,05 ini. Nih, 0,05 nih. 9. Nih. 9. Zrrrt. Ini itu. Ini sama ini. Zrrrt. Nih. 1,83 ya. Tuh. 1,83. 1,833. Kita bandingin lah. Tuh ya. Kita bandingin lah. 19,432. 1,833. Artinya kita menolak H0. Berarti menolak H0 itu berarti yang ini dong. Ada peningkatan kinerja. Iya, 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 iya. Oke, Tri. Thank you, Tri. Wis, Tri. Oke, good, good ya. Jadi ada peningkatan kinerja. Kenapa? Karena dia yang diterima adalah H1-nya. Sekarang kita mau ke sistem informasi. Tenang saja, ada ini sistem informasi nih. Contoh nih. Oke, teman-teman lihat nih ya. Nih, evaluasi performa setelah update sistem. Sebuah tim pengembang aplikasi ingin mengetahui apakah update sistem terbaru itu meningkatkan performa aplikasi dalam hal kecepatan eksekusi dalam mili per detik. Mili detik. Mereka menggunakan 10 modul yang sama sebelum dan sesudah update. Oke, teman-teman. Berarti dari sini N-nya berapa? N-nya ada 10 ya. Ini sebelum dan sesudah. Ini kita cari dulu D-nya ya.
Oke, kita mulai lagi ngitung-ngitung deh. Sambil ngecek modulnya saya ya. Ini kalau ini kayak gini ya. Hmm. Kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan Excel nggak nih teman-teman? Excel ya? Udah kelihatan Excel nggak? Excel. Bantuin aku dong. Sudah ya? Makasih, Za. Aku kurangin ya. Sesudah dikurangi sebelum. Hmm. Nah, tuh banyak negatif ya. Mm-mm. Banyak negatif. Oke. Boleh. Boleh di sini kamu mau pengen sesudah sama sebelum atau sebelum dengan sesudah. Mm-mm. Boleh ya. Kalau aku contoh yang di sini, nih contoh yang di sini aku menggunakan yang positif. Nih, mana ya? Nih teman-teman nih. Nih, teman-teman lihat. Nih, teman-teman lihat tuh. Sebelum sama sesudah. Ini ambil positif yang dia sebelum dikurangi sesudah. Aku tadi dihitung sesudah dikurangi sebelum boleh, tapi kamu logikanya harus ini ya, harus jalan. Jadi kalau misalnya sudah terjadi update itu ternyata kurang, berarti performanya turun kan, gitu kan? Sorry ya kurang. Jadi kalau kayak gini kan, ini teman-teman informatika banyak kan? Ya. Nih, sebelum diupdate kecepatannya segini, sesudah diupdate kecepatannya turun. Berarti kan sebelum sama sesudah lebih selisihnya positif ya. Kalau dikurangi sebelum dengan sesudah. Tapi kalau kamu pengen sesudah dikurangi sebelum, hasilnya nanti negatif. Bu, gimana Bu kalau misalnya saya pengen sesudah dikurangi sebelum? Nggak apa-apa juga, tapi nanti kamu akan bergerak di posisi yang negatif gitu. Nah, sekarang kita coba dulu sesuai dengan modul nih. Kita ambil yang positif, berarti kita sebelum dikurangi sesudah ya. Ini positif semua. Nah, kalau dicari dari sini positif semua dapatnya rata-ratanya 24,7. Coba kita cek dulu benar nggak 24,7 teman-teman. Ini ya. Nih aku balik ya teman-teman ya. Aku balik nih sama ini. Kita pakai yang tadi aja. Nah, tuh kita cek dulu. Nah, ya kan gini. Nah, aku udah di ini loh. Aku udah di PPT loh. Aku udah di PPT. Aku udah di Excel loh. Udah lihat ya? Mm-mm. Udah. Semua teman-teman di PPT di Excel dah. Teman-teman, sekarang kita cek nih rata-ratanya ya. Gimana cara rata-ratanya? Kita cari dengan cara average. Average. Kita cari average. Average. Mana? Average. Average. Loh, 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 loh. Average. Nah, average dari sini sampai sini, teman-teman. Jet, drek, selesai. 24,7. Sama ya, teman-teman. Terus teman-teman cari standar deviasi, teman-teman. Tuh, STDF. STDF ya. Dari sini sampai sini. Enter, tuh dapat 1,8. Nih, informasi ini aku copy, aku pindahkan ke Word. Aku pindahkan ke Word biar tidak salah. Iya, oke. Nih 24,7 bener. Nah, standar deviasinya salah ternyata ya. Nih ya, nih standar deviasinya salah. 1,828. Ternyata segitu teman-teman ya. Apa? Nah, sekarang kita hitung nih ya, D-nya, ya kan, ini dibagi sama standar deviasinya adalah 1,828. 1,828 gitu teman-teman ya. Kita bagi ya, 1,828. Coba kita cek dulu. Oke. 1,828. Hitung lagi di Excel. Zaman sekarang mah udah ada Excel enak ya. Kalau zaman dulu aku pas kuliah ini di IPB tahun berapa nih ya? Aku belajar ini. S1 aku belajar ini juga ya. S1 tahun 98. Ya manual, semua serba manual.
Tunggu, tunggu, tunggu. Aku mau kemana sih tadi ya, teman-teman? Excel ya? Mm-mm. Excel ya? Ini. Hmm. Coba lihat aku. Nih. Excel kan? Teman-teman di Excel nggak? Teman-teman di Excel nggak sekarang? Coba tanggepin Excel nggak sekarang, teman-teman? Excel. Excel ya? Oh iya, Excel ya. Oke. Nah, coba teman-teman nih. Ini dibenerin ya, ini salah nih. Jadi kita bagi 1,828 bagi sama akar 10. Akar 10 gimana teman-teman? Teman-teman lakukan dulu kurung. Karena akar 10 itu menggunakan caping. Caping itu shift 6 ya teman-teman ya. 10 shift tutup, tutup kurung shift 6. 0,5 tuh. Ngerti nggak? Ulang lagi. Akar 10 itu shift 6. Caping. Ya. Enter. Nah, yang bawah ini 0,5780. Ini salah, bukan 0,688. Kemudian kita bagilah 24,7 dibagi sama ini. Sekali ngecek modul saya ya. 42, ini. Aku copy ya. 42. Ah, baru selesai modulnya, cuman belum revisi-revisi. Nah, tuh. Terus, nah ini dia. Ini kita ganti, teman-teman. Tadi berapa? Ini belum diganti ya? Ini tadi berapa sih? 0,5780. 0,57. 578. Nah, ini jadi 42,728. Wes, dah selesai. Wes. Wes. Tinggal sekarang kita derajat kebebasannya 9 gitu kan. Ya kan? T kritisnya 5% untuk DF-nya 9. Kita cari deh. Kita cari deh. Kita cari. DF-nya 9. DF-nya 9, 0,05. Nih, nih teman-teman. 0,059 nih, tuh. 1, nih, 9, 0, nih. 1,833 nih, teman-teman. Kita geser lagi deh ke sana. Nah, 1,833 kan? Nah, kita bandingin dengan 42,728. Lebih besar kan, teman-teman? Pastilah lebih besar. Walaupun salah hitungannya, tapi hasil kesimpulannya tetap sama ya. Berarti posisinya adalah loh. Terdapat peningkatan sistem. Berarti apa yang ini kan? H0 ditolak, H0 ditolak apa teman-teman? Ini kan ada peningkatan performa waktu eksekusi berkurang sebentar teman-teman. Sebuah tip. Nih teman-teman boleh ngobrol nih. Kita boleh ngomong. Aku mute kan? Enggak. Oh, aku ini. Teman-teman yang informatika coba bantu saya. Evaluasi performa aplikasi setelah update sistem. Update sistem terbaru. Ini kan sebelum nih sesudah. Artinya kan ketika kecepatan eksekusinya malah lebih pendek ya teman-teman ya. Mana teman-teman nih? Iya, teman-teman lihat. Ketika dia sebelum diupdate, kecepatannya 150 mili per sekon. Tapi setelah diupdate lebih cepat, 130 mili per sekon kan begitu kan? Berarti, berarti kalau kita apa namanya? eh, kita lihat di sini, ini kan ada peningkatan performa teman-teman. Iya kan? Gini, konsepnya adalah Betul, Bu. mikirnya kayak gini. Kalau sebelumnya itu kamu 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 kerja ya, buka buka laptop kamu tuh 150 milidetik gitu. Terus setelah diupdate malah sekarang buat buka di laptop 130 milidetik kan lebih bagus kan? Lebih cepet kan? Nah, gitu. Berarti ada peningkatan performan dong setelah diupdate. Iya, ada percepatan. Nah, ada percepatan, ada peningkatan performa karena waktu eksekusinya berkurang begitu ya, teman-teman. Teman-teman informatika bantu nih ya. Nih, betul kan? Nah, berarti
Yang diambil H0, H1-nya berarti ada percepatan waktu eksekusi begitu. Silakan teman-teman, ini latihan untuk yang manajemen, ini teman-teman yang akuntansi, ini teman-teman yang ilmu komunikasi, dan ini teman-teman yang sistem informasi ataupun informatika. Nih, silakan teman-teman bisa berlatih caranya kayak tadi ya. Gitu. Bu, gimana tolak H0 tuh masnya gimana, Bu? Oke, tolak H0 itu gini, teman-teman. Kalau kita bicara hipotesis, ya nanti kita belajar hipotesis tuh nanti, ya. Kalau kita bicara hipotesis, hipotesis itu selalu konsepnya adalah B. Kan tadi saya bilang B. B itu ya berarti komplementer. Kalau misalnya H0-nya itu pagi, berarti H1-nya malam. Kalau H0-nya laki-laki, H1-nya perempuan. H0-nya hidup, H1-nya pasti mati. Begitu. Nah, dibuat memang seperti itu, komplementer. Nah, dikatakan tolak H0 adalah karena nilai dari T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya. Ya, dikatakan tolak H0 adalah ketika T hitungnya itu lebih besar. Dia ketika dicari dengan data nih ya Tri ya. Dicari dengan data, hasilnya itu melewati dari tabelnya. Tabel nih kayak seperti misalnya pokoknya standarnya segini nih. Kalau untuk jumlah sampel segini dan tingkat kesalahan 5%, pokoknya segini nih. Saya kasih batas kamu segini. Ternyata setelah kita ambil sampel kita nih, Tri, ternyata nilainya melewati dari tingkat standar kita, Tri. Sehingga ketika itu melewati standar, maka H0 itu ditolak. Ngerti? Tapi kalau di bawah dari standar, berarti H0-nya diterima. Kalau H0 ditolak, berarti apa yang dikatakan oleh soal itu diambil sebagai keputusan. Apa yang tadi diduga, katakan ada perbedaan, ya, perbedaan kecepatan. Berarti memang terbukti. Kalau H0-nya ditolak, ya. Kalau H0-nya diterima, berarti tidak terbukti adu dugaannya. Begitu. Paham ya? Paham enggak teman-teman? Mohon maaf kalau masih belum paham. Nanti boleh saya ulangi lagi. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, begitu ya. Nih teman-teman nih bisa lihat nih. Ini contoh soal untuk teman-teman yang informatika. Silakan berlatih. Nih Ya, banyak jadi ini terkait ya. finansial. Iya. Kemudian ini kita ambil case lagi. Kalau masalah finansial udah clear ya. Siapa-siapa yang perlu di sisi, siapa yang harus terlibat, udah cukup. Oke deh. Yo yo. Nah, kalau misalnya dia nasional, Oke. Ya, lanjut ya. Nah, ini nih yang untuk teman-teman yang informatika. Oke. Ya, ini teman-teman informatika, silakan berlatih. Sudah. Sudah dulu. Ibu mau stop share, kita masuk ke distribusi F.